kakak sudah mendaftar di shuttle dengan arah yang benar, jangan sampai nyasar, dan pastikan juga kakak bahwa remaja-remaja yang kita dampingi dari gereja masing-masing tidak menuju ke alamat yang salah ya. Jadi tempat kita di Bukit Doa Immanuel Prigen, Jawa Timur. Dan shuttle kita siapkan dari 3 titik, dari Bandara Juanda, dari Stasiun Gubeng, dan ya satu titik lagi kakak bisa memastikan dari link pendaftaran shuttle ya. Kemudian ini saya sertakan juga, sebenarnya sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, ini adalah yang orang-orang luar biasa yang akan memberikan materi selama kegiatan di TLS. Dan saya lihatkan juga sedikit tentang jadwal ini kurang lebih yang uh, menjadi agenda kita selama kegiatan TLS. Jadi di tanggal 6 Juli kita sudah berharap bahwa kakak-kakak mentor bersama dengan para remaja sudah tiba di lokasi, dan kegiatan pertama yang akan kita laksanakan adalah sebelum makan malam kakak-kakak kita harapkan kita sempatkan waktu 15 sampai 30 menit untuk ketemu kembali secara tatap muka di setengah 6 sampai jam 6 sore sebelum jam makan malam di tanggal 6 Juli. Kemudian eh, ya, mungkin ini adalah gambaran. Kakak-kakak bisa cek email. Ini sudah dikirimkan oleh tim kita di email masing-masing terkait dengan eh, apa namanya, schedule ya, schedule rapi dan lengkap sudah terkirim. Tapi ada beberapa yang kira-kira mau kita sampaikan terkait peran kakak-kakak sebagai mentor. Jadi selama kegiatan TLS nanti, kakak-kakak akan menjadi mentor di kamar dan di plenary. Jadi di kamar itu kakak-kakak akan bergabung dengan kurang lebih akan di pairing dua mentor. Tetapi ada juga yang satu mungkin di kamar, ada yang dua berpasangan seperti itu ya. Kemudian kakak-kakak akan mendampingi remaja dari gereja ataupun dari tempat lain, seperti itu ya. Jadi random kakak-kakak akan menjadi mentor, dan ini adalah kesempatan emas untuk kakak-kakak memberikan pengalaman baru kepada remaja-remaja yang akan bergabung di mentoring oleh kakak-kakak sendiri. Kemudian remaja yang kakak mentoring di kamar itu juga adalah remaja yang akan kakak temani dan dampingi selama sesi plenary. Kemudian kelompok kedua adalah activation station. Mungkin kakak-kakak sudah mendengar bahwa akan ada 4 activation station. Kakak tidak akan bersama dengan teman kelompok kamar ataupun kelompok plenary, tapi kakak akan kembali mendampingi remaja-remaja dari gereja masing-masing, dari lembaga masing-masing, dari yayasan masing-masing. Activation station apa yang mereka pilih, kakak akan ke sana untuk mendampingi mereka, ya. Dan kurang lebih eh, ini gambarannya ada 4 activation station. Nanti bisa dikonfirmasi kembali kepada remaja dari gereja masing-masing, dari lembaga masing-masing. Kira-kira adik-adik remaja itu pilih activation station mana. Jadi pada sesi activation station, kakak-kakak akan langsung mencari remaja ya. Misalnya kakak ada dua mentor dari gereja yang sama, kemudian remaja terbagi menjadi dua activation station. Berarti kakak juga harus berbagi ya. Kemudian ini kami jabarkan kembali kira-kira tugas kakak sebagai mentor di kamar itu seperti apa, bahwa setiap hari itu akan ada devosi kakak-kakak kita akan sediakan di kamar. Kakak-kakak yang akan memimpin waktu teduh bersama. Dalam hal ini bukan berarti kakak-kakak yang selalu harus berdoa, harus doa pagi dan doa malam, tetapi kakak-kakak yang akan memimpin, menentukan remaja siapa yang akan berdoa pagi ini, malam ini, kemudian untuk sharing tentang firman Tuhan. Terus kakak-kakak juga kami berharap bahwa kakak-kakak yang akan mengajak peserta saling mendoakan, dan eh, sebagai catatan bahwa devosi hanya kita sediakan ya sekali ya. Jadi kakak-kakak bisa memilih devosinya mau dilakukan pagi atau malam hari, terserah, bebas ya. Tergantung kesepakatan dengan teman-teman remaja di kamar dan senyaman kakak aja. Kemudian kami juga berharap bahwa di kamar kakak menjadi teman buat remaja-remaja itu ya, hadir di tengah-tengah remaja, kemudian kakak-kakak melalui kakak saling menunjukkan saling mengasihi dan saling membangun gitu ya. Dan kami juga berharap bahwa tugas kakak di kamar adalah
memastikan kamar selalu dalam keadaan nyaman, aman, bersih, dan kami mau bahwa dengan hadirnya kakak di kamar, setiap peserta itu dapat terlibat ya. Kami juga mau bahwa kakak memastikan kesehatan peserta itu selalu sehat. Dan kalau misalkan tiba-tiba ada kendala, nggak diminta-minta ada kendala, ada yang sakit, ada yang memerlukan sesuatu yang urgent, eh, kehadiran kakak kami sangat butuhkan untuk menghubungi panitia dalam hal ini Kak Yuyun, ada nomornya sudah tertera gitu ya. Kemudian dengan hadirnya kakak di kamar, kami rindu bahwa bukan hanya satu dua remaja yang aktif saja, tetapi semuanya aktif. Dengan begitu kami mengajak kakak-kakak untuk ayo kita maksimalkan semua remaja-remaja yang Tuhan percayakan, titipkan untuk kita dampingi selama kegiatan TLS ini. Kemudian kita tidak berharap, tapi sekiranya ada konflik internal di kamar, ya mungkin kakak di sana ditempatkan untuk hadir, ya menjadi penengah di sana mencari solusi. Dan kalau misalkan tiba-tiba tidak bisa tertangani, ya kami berharap melalui kakak bisa menghubungi panitia. Terus selama di kamar, kami sangat berharap kakak-kakak bisa menangkap sekiranya ada kesaksian, ada cerita dari remaja yang membangun, yang sangat menginspirasi untuk kita bisa bagikan kepada remaja-remaja yang lain, ataupun kepada mentor-mentor yang lain bisa menjadi berkat. Kami sangat berharap kakak-kakak bisa mengakumulasinya dalam sebuah catatan kesaksian yang nantinya juga bisa bagus untuk menjadi follow up kita setelah kegiatan TLS nanti. Itu untuk tugas kakak sebagai mentor di kamar. Kemudian di plenary, kakak tentunya akan bertugas dan sangat berperan penting di sini untuk memimpin diskusi kelompok. Ya, diskusinya, pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan dari atas panggung atau dari pemateri. Kemudian di plenary ini kami berharap sekali bahwa kakak-kakak akan melibatkan semua peserta ini, memberikan semua kesempatan kepada peserta untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Dan bukan hanya itu, kalau misalkan di kamar ada dua mentor, kami sangat berharap kedua mentor ataupun mungkin ada yang tiga, empat atau satu mentor, kami sangat berharap mentor-mentor berperan lebih aktif selama kegiatan di sini. Kemudian kakak-kakak mentor juga kita harapkan memastikan diskusi tetap berjalan dengan baik, tetap terarah, dan menghindari obrolan atau diskusi-diskusi tambahan yang sekiranya tidak terlalu mendesak, tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian, ya, semua mentor diharapkan aktif, bukan hanya satu orang yang memimpin, tapi semua mentor yang ada di grup tersebut. Itu yang di plenary. Jadi di kamar, teman remaja yang di kamar dan di plenary itu juga sama kakak-kakak. Jadi 3 hari ini adalah cukup waktu yang sangat cukup untuk kakak-kakak bisa membangun relasi yang baik dengan teman-teman remaja di TLS nanti. Kemudian di Activation Station, seperti yang telah saya sampaikan di awal sedikit bahwa remaja akan masing-masing memilih Activation Station, ada yang 4 tadi. Dan di sesi ini kami berharap kakak-kakak mentor kembali untuk mendampingi teman-teman dari gereja masing-masing dan lembaga masing-masing dalam sesi Activation Station yang mereka pilih. Kemudian bukan hanya hadir di situ sebagai pendengar, penonton, ataupun ya ikut-ikut saja, tapi kami berharap bahwa kakak hadir mengajak peserta untuk merespon, kemudian memikirkan langkah nyata yang dapat dilakukan selama 3 bulan setelah TLS 2026. Kemudian perlu kita juga sampaikan bahwa setelah TLS ini berakhir, semua sesi mungkin sudah berakhir, tetapi kita akan ada tindak lanjut sepulang dari TLS selama 3 bulan. Dan kami berharap bahwa selama 3 bulan setelah kegiatan TLS ini kakak-kakak benar-benar memaksimalkan agar mereka tidak hanya datang senang-senang ikut kegiatan, kemudian happy-happy, kemudian pulang lalu tidak ada action, tidak ada dampak yang nyata. Dan kami sangat berharap di sini peran kakak sebagai mentor untuk mendampingi teman-teman remaja ya. Jadi memang kita akan maksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai seorang mentor selama kegiatan TLS ini. Kemudian ini yang menjadi uh, pengingat kembali kakak-kakak bahwa saya ulang sekali lagi di hari pertama sebelum makan malam ya kita akan ada meeting 30 menit lagi.
di di main hall ya itu. Terus kakak-kakak akan mendapatkan kelas khusus yaitu mentor equipping session di hari kedua jam 2 sampai jam 4. Itu kurang lebih selama 2 jam. Pak Bambang Budianto akan memberikan materinya secara langsung. Jadi ini sebisa mungkin tidak bisa dilewatkan ya kakak-kakak. Kemudian tambahan dari panitia bahwa di masing-masing kamar kakak-kakak selain dari materi devosi dan segala macam akan disediakan dua amplop. Sorry, masing-masing amplop untuk setiap peserta. Yang laki-laki akan dapat amplop warna biru dan perempuan akan dapat amplop warna pink beserta beberapa potongan kertas kecil. Nah, kami berharap kakak-kakak yang akan menjadi promotornya di situ, jadi masing-masing remaja nih akan dapat satu amplop gitu. Terus remaja-remaja yang lain akan menulis di kertas kecil tentang apa kesan dan pesan terkait remaja itu, lalu memberikan melalui amplop, dimasukin secara di amplop gitu ya. Dan ini kami sangat berharap bahwa kakak-kakak mentor yang akan mengarahkan agar benar-benar remaja bisa mengutarakan apresiasinya, yang mungkin dia secara tidak langsung bisa mengucapkan dari mulut ke mulut, tetapi melalui tulisan itu kita berharap si remaja ini bisa memberikan apresiasi yang baik kepada teman remaja yang lain. Kemudian tadi bahwa di kamar adalah waktu yang terbaik untuk kakak bisa berbicara dan mementoring remaja-remaja, sehingga kami sangat berharap, kami meminta juga kesediaan kakak-kakak jika ada kesaksian ataupun cerita yang sangat menginspirasi gitu ya. Untuk kesediaan kakak bisa menuliskan ataupun membagikan kertas. Nanti kita sediakan kertasnya kakak. Jadi kakak kalau bersedia mencatat sendiri ataupun memberikan kertasnya kepada remaja untuk menuliskan kesaksian itu, kemudian kita akan kumpulkan. Bisa bisa kakak scan foto di grup WhatsApp atau dikumpul langsung ke panitia gitu. Terus mungkin ini masih kurang jelas yang saya sampaikan sehingga kami kembali mengundang kakak-kakak ya tadi untuk kami sangat berharap semua mentor dapat mengikuti briefing yang akan dilakukan pada hari 1 ya 30 menit sebelum makan malam. Nah, itu untuk mentor. Kemudian di Zoom meeting ini ada beberapa observer juga yang ikut bergabung. Kami berharap bahwa kakak-kakak yang datang sebagai observer tidak datang hanya lihat-lihat saja dan segala macam, tetapi kami mau mengajak untuk terlibat langsung di dalamnya. Kakak-kakak observer apa yang bisa dilakukan adalah kami mengajak memperhatikan bagaimana mentor membangun relasi, memimpin diskusi, dan melibatkan peserta selama di kamar atau di plenary ataupun di activation station. Kemudian kami juga berharap kakak-kakak observer dapat mencatat hal yang dipelajari. Terus ya kami sangat membutuhkan evaluasi dari kakak-kakak observer, bukan hanya mencatat kekuatan mentor yang diamati, tetapi mungkin jeli melihat area-area mana yang masih bisa ditingkatkan dari mentor-mentor yang ada di kegiatan TLS sekarang. Kemudian kami sangat berharap bahwa kakak-kakak observer bisa melihat teknik atau pendekatan atau kebiasaan mentoring seperti apa yang kakak lihat ada di TLS ini untuk kembali bisa dibawa, di-sharing di gereja masing-masing. Kemudian di akhir saya mau sampaikan kakak-kakak bahwa di kamar kakak-kakak akan ditempatkan dengan mentor yang berbeda dari gereja, dari yayasan, dari departemen kakak masing-masing. Jadi mungkin akan ditempatkan dengan berbeda mentor dan kami sangat berharap bahwa ada mentor yang mungkin masih pertama kali menjadi mentor dan kami akan berharap bahwa kakak-kakak mentor yang akan mengarahkan akan memberikan contoh untuk kakak-kakak yang pertama kali jadi uh, mentor ini gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Kita mungkin saya sudah terlalu banyak ngomong mungkin, jadi mungkin kita akan ke sesi tanya jawab. Kira-kira sampai sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Sangat boleh. Jika ada yang masih kurang jelas, atau mungkin kecepatan, atau mungkin ya terlalu berulang-ulang, sangat boleh untuk ditanyakan kakak. Boleh?
Tidak ada yang bertanya? Ada yang Izin dari tanya, silahkan ya, Kak. saya Yuli dari GKII Semarang. Eh, karena tanggal 8 itu kami ada kelas Alkitab online, bisakah saya secara khusus untuk bisa minta izin tidak mengikuti sesi selama 2 jam ya? Karena saya harus menjadi moderator di kelas Alkitab online. Minta izin bisakah? Terima kasih Kakak. Itu mungkin bisa di apa namanya dikoordinasikan dengan teman mentor sekamar Kak Yuli untuk kemudian bisa dihandle dulu mentoring di kamar. Terus perlu juga kami sampaikan bahwa kondisi sinyal di Bukit Doa itu ada beberapa titik yang mendapatkan sinyal lebih baik dari yang lain. Jadi tidak semua titik ada sinyal. Jadi boleh langsung menghubungi panitia. Kira-kira mungkin seperti itu Kak Yuli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin secara Kalau teknis saya, dan Kak, segala macam. Silahkan Kak Yunike. eh, yang slide materi tadi itu saya belum dapat lewat email. Jadi minta tolong kalau misalnya bisa dikirim lewat grup aja nggak apa-apa biar yang lain juga dapat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yunike. Nanti kita kirimkan lewat lewat ya WhatsApp WhatsApp grup lebih lebih bagus kali ya biar semua bisa baca. Kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan? Kak, tolong tanya, ini pertama kali saya join di di TLS. Jadi saya assume mentor yang satunya lagi berarti udah pernah ikut ya sebelumnya begitu ya, Kak? Terima kasih Kakak. Oke, saya mau kasih kesempatan ke Kakak Lydia untuk memberikan jawaban. Apakah Kak Lydia ada di sana? Ya, Oke. baik. Kak Ivon, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Jadi, untuk pengaturan pembagian kamar antara anak-anak remaja dengan peserta yang mendaftar sebagai mentor itu kita lakukan secara random seperti itu, Kak. Jadi, memang belum tentu kakak akan bersama-sama dengan mentor yang sudah pernah datang dengan TLS tahun kemarin, kira-kira seperti itu. Jadi bisa aja di satu kamar bersama dengan dua orang mentor itu adalah mentor yang memang baru pertama kali mendaftar di TLS tahun ini, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin yang perlu dipahami bahwa kita akan kedatangan 12 mentor kurang lebih dari daerah NTT, di mana mereka adalah mentor yang baru mau dipersiapkan untuk mendampingi anak-anak remaja. Sehingga mereka akan datang, seperti tadi Kak Pris bilang, sebagai observer yang selama ini memang belum punya pengalaman sama sekali gimana sih caranya mentoring anak-anak remaja. Sehingga kakak-kakak mentor yang dari NTT, dari daerah SOE, dan sekitarnya Kopang ini akan belajar dari kakak-kakak mentor semua. Kira-kira seperti apa sih harusnya saya membangun komunikasi dengan anak-anak remaja. Nanti dalam hal ini mungkin Kak Ivon bisa coba untuk menolong mereka dari kakak-kakak mentor yang ada dari NTT. Mungkin bisa coba kasih reactionnya ya kalau ada dari kakak-kakak mentor yang hari ini bergabung tapi dari NTT dan baru mau belajar gitu. Jadi makanya kita sebut mereka sebagai observer gitu untuk belajar meneladani kakak-kakak mentor semua yang hadir hari ini. Tapi semoga menjawab pertanyaan Kak Ivon ya. Berarti belum tentu Kak Ivon akan bergabung di satu kamar dengan mentor yang sudah pernah ikut TLS 2025. Seperti itu. Karena tidak semua ya peserta mentor hari ini mendaftar merupakan bagian dari TLS 2025 gitu. Jadi sebagian besar juga adalah mentor yang baru benar-benar join dengan kami di TLS 2026 ini. Kira-kira begitu Kak Ivon untuk pertanyaannya. Oke, Kak Nani. Terima kasih, boleh tanya lagi. Boleh sekali Kak, boleh Maaf banget. karena tadi saya miss pada saat berbicara mengenai tugas mentor di Activation Station itu, apakah kami mendampingi
atau kami terpisah atau bagaimana ya? Mohon maaf tadi saya miss di situ. Ya, terima kasih Kak Ivon untuk Activation Station. Jadi mungkin perlu diluruskan kembali bahwa kakak-kakak mentor akan bersama dengan dua jenis kelompok seperti itu ya. Kelompok pertama itu yaitu dengan anak-anak remaja dari berbagai daerah yang ditemani di kamar, kemudian waktu sesi utama dengan pembicara-pembicara yang ada. Lalu setelah kembali ke Activation Station, itu kakak-kakak mentor akan mendampingi anak-anak remaja dari gereja masing-masing. Karena program kami dari Teens Leadership Summit untuk Activation ini harapannya akan menjadi semacam challenge bagi anak-anak 3 bulan setelah kami mengadakan TLS ini. Jadi dari masing-masing activation station yang kakak-kakak pilih dari masing-masing gereja atau dari masing-masing lembaga, kemarin ya ada leadership, kemudian ada digital evangelism, kemudian sport ministry, dan lain-lain. Itu nanti setelah activation selesai, kakak-kakak semua akan dan anak-anak remaja akan menerima challenge untuk dilakukan selama 3 bulan setelah TLS. Nah, kakak-kakak mentor di sini akan berperan untuk mendampingi anak-anak remaja supaya memastikan bahwa challenge yang diberikan pada saat activation session ini dapat dibawa kembali ke gereja masing-masing atau dibawa kembali ke kota masing-masing untuk kemudian bisa melakukan dampak yang lebih besar lagi. Jadi harapan dari kami panitia, anak-anak nggak menerima materi yang ada di TLS dari activation station, tapi kemudian waktu mereka kembali, mereka bisa membagikannya ke orang lain. Nah, disitulah peran dari kakak-kakak mentor untuk mendampingi anak-anak remaja dalam menjalankan challenge atau tantangan seperti itu ya dari kelas activation session. Kira-kira begitu, Kak. Tapi waktu di activation station nanti akan lebih banyak kakak mentor berperan sebagai pendampingnya anak-anak. Seperti itu, Kak Ivon, untuk gambarannya dan juga bagi kakak-kakak semua. Baik, terima kasih. Baik. Mungkin dari kakak-kakak lain juga ada yang ingin ditanyakan. Izin tanya lagi, karena Boleh. waktu mendaftar itu kami kan mendaftarnya terakhir-terakhir ya Kak. Jadi untuk yang station itu kami mendaftar di yang station-station yang masih bisa kami masukin. Padahal sebetulnya kami mau mendaftar di yang sudah penuh itu gitu. Nah, bisakah di saat yang nanti kami bisa berpindah station gitu aja sih. Soalnya di saat-saat terakhir tinggal 3 aja dan kami harus memilih yang mana yang paling dekat gitu lah. Itu gimana, Kak? Ya, betul sekali, Kak. Mungkin yang mau pindah di leadership ya. Memang kami coba untuk bikin batasan-batasan seperti semacam kuota di masing-masing kelas activation station dan tapi ada kemungkinan besar dari program mereka akan membuka sesi terakhir di hari pertama. Jadi semacam kesempatan bagi anak-anak jika ada ingin yang berpindah ke activation yang lain. Kira-kira seperti itu, tapi tentu saja nanti akan ada aturan-aturannya. Jadi akan ada kesempatan Kak Yuli untuk bisa berpindah, tapi yang pasti akan ada aturannya. Kita coba tunggu nanti di hari H gitu, seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak. Oke, kalau masih ada mungkin kita buka satu lagi ya pertanyaan, supaya kakak-kakak yang di daerah timur tidak kemalaman. Mohon izin Kak, saya mau bertanya. Iya, silakan Kak Marcel. Saya kan ini terkait shuttle ya Kak, shuttle penjemputan. Ya. Nah, kami ini kan dari SMP Dharma Mulia Surabaya. Nah, nanti rencana itu kami akan berangkat ke Bukit Doa Immanuel Prigen itu menggunakan mobil sekolah. Berarti kami tidak perlu mengisi ini ya, formulir shuttle-nya Kak ya. Langsung datang aja ke Bukit Doa gitu ya Kak. Betul sekali, Kak. Jadi tidak perlu mengisi. Jadi
form shuttle-nya diisi untuk kakak-kakak mentor dan anak-anak remaja yang memang butuh untuk penjemputan. Jadi kalau misalnya dari kakak-kakak ada driver sendiri atau dari gereja dan sekolah menyediakan sendiri, maka tidak perlu diisi form shuttle-nya. Begitu Kak Marcel. Baik, terima kasih Kak infonya. Ya, terima kasih Kak. Oke, terakhir kesempatan terakhir terus Kak Lydia. Kalau masih ada silakan kakak-kakak. Tapi misalnya nanti setelah meeting ini, kemudian kakak-kakak kepikir pertanyaan pas mau tidur atau pas bangun besok, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp kita juga seperti itu. Oke, kalau belum ada, bersyukur, berterima kasih buat kakak-kakak semua yang hari ini sudah memberikan waktunya untuk kita diskusi bareng, sama-sama persiapan untuk TLS nanti. Nah, kami dari panitia tentu berharap banyak dari peran kakak-kakak mentor nanti di kamar-kamar dengan anak-anak remaja yang akan didampingi anak-anak yang baru seperti itu ya. Semoga kakak-kakak mentor dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka, kemudian menciptakan suasana yang bersahabat gitu di antara kelompok masing-masing, supaya nanti anak-anak bisa dibantu untuk merefleksikan kira-kira seperti itu apa sih yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan, kemudian apa sih yang anak-anak pelajari gitu ya, apa yang mereka rasakan dari setiap aktivitas-aktivitas yang dikerjakan seperti itu, supaya anak-anak pun juga punya waktu untuk bisa merefleksikan materi mereka. Dan kami dari panitia benar-benar melihat bahwa kakak mentor lah yang akan punya peran begitu besar untuk anak-anak remaja yang akan hadir di TLS nanti. Mungkin sebelum mengakhiri, saya mau coba untuk sharing hati kami panitia tentang TLS ini kepada kakak-kakak mentor. Kalau kita lihat ya, Esther sebagai Ratu Esther, dia waktu masih kecil, dia dibesarkan oleh pamannya, yaitu Mordekai, yang berperan sangat besar sebagai mentor, mendampingi si Esther, kemudian mempersiapkan dia, dan seterusnya. Dan akhirnya juga yang mengarahkan Esther untuk bisa datang ke raja seperti itu, mengikuti semacam seleksi ratu ya kira-kira. Tapi waktu Esther mau masuk ke kerajaan untuk dipersiapkan, dipilih di semacam kontes kalau gitu ya di masa modern sekarang, itu Mordekai nggak bisa masuk ke dalam istana seperti itu. Jadi mungkin Mordekai adalah mentor yang berperan dalam jangka panjang dalam hidupnya Esther. Tapi ada Hegai, si Kasim, dia mengurus, kalau kita lihat mungkin sekarang si panitia yang mengurus kontestan ratu di kerajaan waktu itu kira-kira ya. Si Hegai ini, dia melihat Esther ini nggak punya apa-apa, dia anak yatim piatu, kemudian mungkin dia bukan siapa-siapa, datang dari bangsa yang juga bukan bangsa mereka yang ada di kerajaan pada waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang Esther ini sebenarnya nggak bersinar terang seperti itu ya. Tapi si Hegai ini kalau diceritakan di Esther pasalnya yang kedua, dia melihat ada sesuatu di dalam diri Esther gitu, melihat ada potensi di dalam diri Esther yang orang lain nggak lihat, sehingga akhirnya si Hegai ini mengirimkan 7 sida-sida atau 7 pelayan-pelayan istana untuk merawat Esther selama 1 tahun, mungkin kasih dia perawatan, kasih spa gitu ya, rambutnya diatur sedemikian rupa, tata krama dan lain-lain gitu, dilatih selama 1 tahun oleh pelayan-pelayan ini. Nah, waktu baca ayat ini, cerita tentang Esther ini, saya jadi kepikir dengan anak-anak TLS yang akan hadir, anak-anak remaja. Kami panitia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan juga sudah memberikan potensi yang sama besar yang Tuhan sudah berikan di dalam Esther waktu dia masih remaja kepada anak-anak remaja yang juga akan hadir di TLS ini. Dan kita butuh kakak-kakak seperti pelayan-pelayan yang tadi, 7 orang yang tidak disebutkan, yang tidak diberikan apresiasi di Alkitab, tidak tahu namanya,
Dan mungkin kakak-kakak mentor yang akan hadir bersama-sama dengan kami di 4 hari ke depan juga akan punya peran yang besar untuk mengubah hidup masa depan dari anak-anak remaja yang akan hadir di TLS. Berharap bahwa kakak-kakak mentor pun juga punya keinginan gitu ya untuk bisa seperti Hegai melihat potensi dari masing-masing anak-anak remaja di kamar-kamar yang nantinya akan kakak-kakak dampingi, benar-benar berjalan bersama-sama dengan mereka selama 4 hari. Siapa tahu seperti itu ya. Dalam waktu 4 hari yang singkat itu akan membuat satu memori yang sangat berkesan bagi anak-anak remaja yang merupakan starting point bagi mereka untuk mengubah masa depan mereka. Semoga kakak-kakak mentor tetap pun menjaga spirit dari kami juga, harapan dari kami untuk bisa sungguh-sungguh peduli dan mendampingi anak-anak melihat potensi mereka, melihat apa yang terjadi di dalam hidup mereka selama 4 hari nanti kita akan ketemu di TLS, supaya apa yang mereka terima dari pembicara, dari semua materi yang kami sampaikan itu betul-betul nggak hanya tersampaikan begitu saja, tapi dari kakak-kakak mentor boleh menolong kami panitia untuk bisa itu tertanam betul-betul di hati mereka. Dan siapa tahu di saat-saat yang seperti ini akan jadi awal bagi mereka untuk benar-benar jadi pemimpin-pemimpin yang radikal untuk Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang berani untuk berkata tidak kepada cara dunia ini hidup, tapi berani untuk berkata ya kepada kehendaknya Tuhan dalam hidup anak-anak remaja ini. Saya mengajak kakak-kakak semua untuk beberapa hari ke depan kita mulai berdoa bersama-sama supaya anak-anak pun bisa mengalami Tuhan secara langsung. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh diubahkan, mereka boleh diteguhkan pada saat TLS nanti. Terima kasih kakak-kakak sekali lagi buat waktunya. Kalau ada pertanyaan atau pesan ataupun juga saran dari kakak-kakak mentor, boleh banget untuk disampaikan di grup WhatsApp kita. Terima kasih kakak-kakak buat waktu malam hari ini. Dan saya lupa perkenalan diri, saya Lydia, juga salah satu panitia. Kami hari ini lumayan ya, ada beberapa panitia yang hadir bergabung. Ada Kak Deki, ada Kak Cindy, Kak Jos, Kak Fania, yang nantinya kita juga akan ketemu sama-sama di TLS nanti. Kalau begitu, kita akan berdoa sama-sama, kakak-kakak. Dan hari ini kita Zoom kita ini ada bergabung juga Kak Fania. Beliau adalah ketua panitia di TLS ini, sehingga untuk doa penutup saya juga mengundang Kak Fania untuk bisa mendoakan dan mungkin sekalian ya mendoakan kakak-kakak mentor dalam beberapa hari ke depan, boleh menyiapkan hati mereka untuk anak-anak remaja yang akan mereka dampingi di TLS. Silahkan Kakak Fania. Oke, thank you Kak Lydia, thank you semua teman-teman mentor. Terima kasih sekali waktunya dan juga dedikasinya buat anak-anak. Hari ini ikut meeting, terus persiapannya banyak, dari kemarin ngumpulin data dan segala macam. Di hari H juga bersyukur kalau nanti kakak-kakak bisa bertemu dengan anak-anak dan mentoring mereka. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan, kami boleh melayani Engkau dan melayani generasi muda di Indonesia ya Bapak. Yang percaya nggak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Kalau hari ini kami ada di sini, ada dapat kesempatan di TLS 2026, Tuhan juga buat setiap remaja yang kami layani Tuhan. Mungkin pembagian kamarnya, kelompoknya, semua random Tuhan, tapi kami percaya nggak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Izinkan kami setiap mentor-mentor Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan di dalam TLS 2026 ini, dan juga boleh mengalami dan menyaksikan sendiri Tuhan perubahan-perubahan hidup yang dialami oleh para remaja yang kami pimpin ya Bapa. Berdoa untuk setiap refleksi, setiap renungan yang dikerjakan di dalam kelompok, di dalam kamar-kamar, setiap pembicaraan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan, sehingga Engkau yang beracara penuh Tuhan di sepanjang TLS 2026 ini dalam hati anak-anak-Mu ya Bapa.
Berdoa untuk para mentor juga supaya mereka bisa belajar banyak hal Tuhan, bagaimana menjadi mentor yang lebih baik, bagaimana menjadi pengikut Kristus, menjadi semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami betul-betul dengar-dengaran Tuhan akan apa yang Kau ingin kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati teman-teman semua yang akan melakukan perjalanannya ke Prigen Tuhan. Ada beberapa yang sudah berjalan dari naik kapal, dari naik kendaraan darat dan segala macamnya. Bapak, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, campur tangan-Mu Tuhan untuk setiap kendaraan yang kami tumpangi ya Bapak. Sehingga kami boleh nyampe di BDI Bukit Emanuel dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak buat waktunya. Mungkin terakhir sekali sebelum kita berpisah, mungkin kita boleh foto bersama ya. Sebagai kenang-kenangan, Pak Deki mungkin boleh bantu untuk memfoto kita semua dan minta izin buat kakak yang boleh buka kameranya. Mari saya mengundang untuk open cam. Wah, ini akhirnya bisa melihat kakak ya. Izin Mukanya masih yang nyetir ya, Kak. berseri-seri. Oke, silakan Pak Deki boleh bantu untuk foto. Oke, terima kasih Terima kakak. kasih. Sampai jumpa di hari Senin depan, Wes. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga persiapan Oke. sholat Duluan. aman. Tuhan berkati. Thank you Kak Ivon, Kak Maria, Pak Elia, Kak Sony. Thank you Kak Sri. Selamat malam, Kak Ayung, Pak Terima Kadek. kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Ivon. Ya, Kak. Saya hati-hati di jalan Kak dengan anak-anak. Oke, saya end ya Zoom-nya.